Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nur Anissa dari kelas B Ilmu Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 2050301111111 Universitas Brawijaya. Di dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Azas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningtyah, SAPMA. Jadi, perencanaan yang sudah saya lakukan yaitu pembuatan kostum pada acara Fashion Ethnic. Fashion Ethnic ini adalah acara sekolah yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Jadi, setiap kelas wajib mengeluarkan satu model dan kostum terbaik mereka untuk ditunjukkan kepada seluruh warga sekolah. Nah, di sini poin pertama yang akan saya bahas yaitu what. What di sini adalah apa yang saya lakukan. Dalam pembuatan kostum Fashion Ethnic ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada pembuatan mahkota, yang kedua ada pembuatan baju, yang ketiga ada pembuatan sayap. Dibagi-bagi kelompok ini bertujuan agar kostum ini dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Poin selanjutnya yaitu ada when. When di sini berarti kapan perencanaan ini dibuat. Nah, perencanaan ini dibuat saat pihak OSIS telah mengeluarkan tema kostum yang telah diberikan pada masing-masing kelasnya. Poin selanjutnya ada where, yaitu di mana saya melakukan perencanaan ini. Karena Fashion Ethnic ini adalah acara sekolah, jadi saya melakukan perencanaan ini di dalam lingkungan sekolah. Jadi saya melakukan perencanaan ini tidak sendiri, saya berdiskusi dengan teman-teman satu kelas saya. Poin selanjutnya yaitu ada poin who. Who di sini adalah siapa saja yang melakukan perencanaan ini. Tentu saja saya dalam perencanaan pembuatan kostum ini tidak sendiri karena saya bersama teman-teman sekelas saya yang lainnya. Sebelumnya saya berdiskusi tentang bagaimana desain dari kostum ini sendiri, lalu alat apa saja yang harus digunakan agar saat pengerjaan kostum tidak bingung mencari alat-alat yang ingin dibutuhkan. Poin selanjutnya adalah why. Why di sini adalah mengapa saya melakukan perencanaan ini. Saya melakukan perencanaan pembuatan kostum pada acara Fashion Ethnic ini agar pembuatan kostum ini lebih terarah dan terorganisir. Jadi kita tahu bagaimana kostum ini dibuat dan apa saja yang dibutuhkan, lalu bagian-bagian apa saja yang harus kita kerjakan. Karena model yang kita keluarkan sudah berlatih keras, jadi kita harus membuat kostum ini sebaik mungkin dan berusaha tidak mengecewakan. Poin yang terakhir yaitu ada how. How di sini berarti bagaimana cara saya merealisasikan perencanaan tersebut. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya merencanakan perencanaan ini tidak sendiri, melainkan bersama teman-teman sekelas saya. Kami bersepakat bahwa kami membagi tim menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tim sayap, yang kedua ada tim baju, yang ketiga ada tim mahkota. Selain itu, juga ada tim yang membeli bahan-bahan dan alat-alat. Secara tidak langsung, perencanaan ini sudah terencana dan terarah serta terorganisir, sehingga tidak bingung apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diselesaikan. Selanjutnya, saya akan mengkaji 5W1H ini ke dalam konsep SMART, yaitu yang ada spesifik, measurable, achievable, realistic, dan tight. Konsep yang pertama adalah spesifik. Spesifik di sini berarti bahwa rencana yang diinginkan harus jelas maksud dan ruang lingkupnya. Untuk ruang lingkupnya sudah sangat jelas, yaitu di lingkungan sekolah. Dan untuk maksudnya, perencanaan ini dibuat agar kostum yang dibuat hasilnya tidak mengecewakan, atau dengan kata lain bisa memuaskan. Untuk juara, kami menganggapnya itu sebagai bonus. Yang terpenting adalah kami melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan. Untuk konsep yang kedua yaitu ada measurable. Measurable di sini berarti bahwa rencana yang diinginkan harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Untuk perencanaan yang saya buat, kami membuat desain kostum ini tidak terlalu rumit, sederhana tapi mengesankan. Kami tidak akan mempersulit diri sendiri. Yang terpenting adalah pakaian tersebut dapat dilihat secara layak dan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Konsep yang ketiga yaitu ada achievable. Achievable di sini berarti bahwa dapat dicapai dan bukan hanya angan-angan.
Sebelumnya saya juga mengatakan bahwa telah dibagi menjadi 3 tim. Jadi setiap tim harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya dan bagian-bagiannya. Jadi setiap tim harus bisa mendukung tim satu sama lain agar saat disatukan kostum tersebut menjadi sebuah kostum yang menarik dan sebagus mungkin. Perencanaan ini sudah pasti dapat dicapai karena ada jadwal pengumpulan kostum yang dilaksanakan saat sebelum hari H. Kostum ini dikumpulkan untuk dipakai model dalam acara gladi bersih sebelum hari H dilaksanakan. Yang keempat yaitu ada konsep realistik. Konsep realistik ini berarti bahwa sesuai dengan kemampuan atau sumber daya alam yang ada. Untuk alat dan bahan dalam pembuatan kostum ini, kami merencanakan banyak menggunakan barang-barang bekas. Seperti kain-kain di rumah yang tidak terpakai, kami bisa menggunakannya itu sebagai baju pada kostum kami. Jadi secara tidak langsung kami telah mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan dari yang sebelumnya barang tidak terpakai menjadi barang pakai. Konsep yang terakhir yaitu ada time. Time di sini berarti ada batas waktu yang jelas. Dalam pembuatan kostum kali ini sudah ada batas waktu yang jelas yaitu pada deadline pengumpulan kostum tersebut, yaitu sebelum hari H pada pertengahan bulan Mei. Jadi, kami melaksanakan pembuatan kostum ini dengan mengatur waktu sebaik mungkin agar saat hari pengumpulan kostum ini kami sudah menyelesaikan kostum sebaik mungkin dan tidak ada kekurangan sedikit.